Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ana humirud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat dimanapun kita berada, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini, hingga saat ini kita masih banyak diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan ribuan nikmat yang tak terhitung. Maka dari itu, maka sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun kita berada, Indonesia adalah negara yang kaya keberagaman. Indonesia memiliki beberapa keberagaman, mulai dari agama, suku, bahasa, bahkan adat istiadat. Begitu banyaknya keberagaman di Indonesia menjadikan Indonesia ini negara yang utuh dan berdaulat. Sahabat dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari 6 agama itu kita hidup bermasyarakat, kita hidup berada di lingkungan yang memiliki keberagaman agama. Maka dari itu kita haruslah menghargai satu dengan yang lainnya. Kita harus menghormati penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di dalam Al-Quran tadi, Allah sudah menjelaskan bahwa kita diciptakan di bumi ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Sahabat, dimanapun kita berada, berbicara tentang moderasi beragama, moderasi beragama ini adalah cara pandang dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan jalur yang baik dan moderat. Jadi, moderat di sini adalah tidak berlebih atau tidak berada di jalur yang ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini bukanlah agama, tetapi cara beragama. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki umat Islam terbanyak di dunia. Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, kita harus saling menghargai, kita harus saling mengayomi masyarakat. Sahabat dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwasanya agama ini adalah pedoman hidup atau sumber solusi jalan tengah yang adil dalam urusan masyarakat. Agama adalah pedoman yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara hati juga akal, antara rasil dan juga norma, idealisme dan juga fakta, bahkan individu dan masyarakat. Jadi semua itu seimbang di dalam urusan agama. Agama ini menjawab persoalan baik secara mikro, secara makro, maupun secara individu, masyarakat,
bahkan negara. Maka dari itu kita sama-sama mengetahui, maka jangan ada dusta di antara kita. Jika ada yang tidak berkenan, maka marilah kita bertabayun. Sahabat dimanapun kita berada, maka dari itu sama-samalah kita memperbaiki diri. Mayoritas bersatu dengan minoritas, menjadikan dan membangun solidaritas antara umat beragama. Dan kita harus saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Namun, di sini kita sebagai umat muslim, kita harus menghargai, harus saling mengayomi masyarakat, berlaku adil, membawa perdamaian. Namun kita harus tetap berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Jangan pernah disamakan dengan yang lain. Akidah tetaplah akidah, begitu juga dengan agama yang lain. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak perdamaian umat beragama agar kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka baginya pula pahala sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut. Maka kesimpulannya, sahabat dimanapun kita berada, kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Kita memiliki di negara yang memiliki banyak negara, maka marilah kita sama-sama saling menghargai agama yang satu dengan yang lain. Kita harus menciptakan suatu kerukunan dalam umat beragama. Jadi semua itu akan mendapatkan keuntungan jika kita memikirkannya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.